Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengembangan sistem berencana sumber daya polisi sistem informasi. Sampai saat ini, sebagian besar perusahaan memiliki sistem informasi yang tidak terintegrasi yang hanya mendukung aktivitas area fungsional bisnis individual. Dengan demikian, suatu perusahaan akan memiliki sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dan sebagainya yang masing-masing memiliki perangkat keras, perangkat lunak, dan metode pemrosesan data dan informasi sendiri. Konfigurasi sistem informasi ini dikenal dengan silo karena setiap departemen mempunyai tumpukan atau silo informasi sendiri yang tidak terhubung ke silo berikutnya. Silo juga dikenal sebagai cerobong asap. Sistem ERP saat ini berkembang sebagai hasil dari kemajuan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak. 2. Pengembangan visi sistem informasi terintegrasi. 3. Rekayasa ulang perusahaan untuk beralih dari fokus fungsional ke fokus proses bisnis. Pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. 1. Perangkat keras dan perangkat lunak komputer berkembang pesat pada tahun 1960 dan 1970. 2. Komputer bisnis praktis pertama adalah komputer mainframe pada tahun 1960. 3. Seiring waktu, komputer menjadi lebih cepat, lebih kecil, dan lebih murah. 4. Hukum Moore. Jumlah transistor yang dapat dimasukkan ke dalam chip komputer berlipat ganda setiap 18 bulan. 4. Kemajuan dalam perangkat lunak komputer. Pada 1970-an, perangkat lunak basis data relasional dikembangkan. 1. Memberikan bisnis kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan menganalisis data dalam jumlah besar. Pada tahun 1980-an, perangkat lunak set menjadi populer. Manajer dapat dengan mudah melakukan analisis bisnis yang kompleks. Upaya awal untuk berbagi sumber daya. 1. Pada pertengahan tahun 1980-an, perkembangan teknologi telekomunikasi memungkinkan penggunaan untuk berbagai data dan periferal pada jaringan lokal, arsitektur client server. Pada tahun 1980-an, perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem ERP sudah tersedia. 3. Pada pertengahan tahun 1980-an, sistem manajemen basis data DBMS diperlukan untuk mengelola pengembangan perangkat lunak ERP kompleks yang ada. Akar manufaktur ERP. Perangkat lunak yang dikembangkan pada tahun 1960-an dan 1970-an berkembang dari sistem pelacakan inventaris sederhana menjadi perancakan kebutuhan material (MRP). Perangkat lunak. Pertukaran data. 2. Pertukaran data elektronik (EDI). Pertukaran langsung standar komputer ke komputer mengizinkan perusahaan dan menangani proses pembelian secara elektronik. Dorongan manajemen untuk mengadopsi ERP. 1. Masa perekonomian yang sulit pada akhir 1980-an dan awal tahun 1990-an menyebabkan banyak perusahaan melakukan perampingan dan reorganisasi. Stimulus untuk pengembangan ERP. Inefisiensi yang disebabkan oleh model fungsional organisasi bisnis silo informasi membatasi pertukaran informasi antara tingkat operasi yang lebih rendah. Model fungsional menyebabkan organisasi yang memiliki banyak staf dan kelebihan staf tidak mampu bereaksi dengan cepat terhadap perubahan. Model bisnis proses. Informasi mengalir antar tingkat operasi tanpa keterlibatan manajemen puncak. Dorongan lebih lanjut untuk mengadopsi sistem ERP datang dari kebatuan terhadap Sebanes Oakley ACT tahun 2002. Mewajibkan perusahaan untuk memperkuat pengendalian internal atas semua informasi. Munculnya perangkat lunak ERP, SAP, dan R3. Pada tahun 1972, 5 mantan analisis sistem IBM di Mannheim, Jerman terbentuk analisis sistem dan program Entwicklung, analisis sistem dan pengembangan program atau SAP. Tujuan SAP mengembangkan produk perangkat lunak standar yang dapat dikonfigurasi untuk memenuhi kebutuhan setiap perusahaan. Data tersedia secara real time. Pengguna yang bekerja di layar komputer bukan dengan hasil cetakan yang banyak. SAP mulai mengembangkan modul perangkat lunak. Selama bekerja di perusahaan kimia Jerman ICE, Plattner dan Hope telah mengembangkan ide pengembangan perangkat lunak modular. Perangkat lunak modul program individual yang dapat dibeli, diinstal, dan dijalankan secara terpisah, tetapi semuanya mengekstrak data dari database umum.
Tahun 1982, SAP merilis paket perangkat lunak ERP mainframe atau R2. Tahun 1980-an, penjualan tumbuh pesat. SAP memperluas kemampuan perangkat lunaknya dan memperluas ke pasar internasional. Pada tahun 1988, SAP telah mendirikan anak perusahaan di berbagai negara asing. SAP atau R3. SAP R3. Pada tahun 1988, SAP memulai pengembangannya R3, sistem untuk memanfaatkan teknologi silent server. Pada tahun 1992, versi pertama SAP R atau 3 dirilis. Sistem SAP R3 dirancang menggunakan pendekatan arsitektur terbuka. Arsitektur terbuka adalah perusahaan perangkat lunak pihak ketiga didorong untuk mengembangkan produk perangkat lunak tambahan yang dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak yang sudah ada. ERP untuk perusahaan menengah. Pada tahun 1998, sebagian besar perusahaan Fortune 500 telah menginstal sistem ERP. Vendor ERP memfokuskan kembali upaya pemasaran mereka pada perusahaan menengah SAP All-in-One. Paket tunggal yang berisi kumpulan SAP ERP spesifik dan telah dikonfigurasi sebelumnya yang disesuaikan untuk industri tertentu dapat diinstal lebih cepat dibandingkan produk ERP standar. Hosting aplikasi. Perusahaan pihak ketiga menyediakan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak, menjadikan sistem ERP seperti SAP lebih menarik bagi perusahaan menengah. SAP dan Oracle menghadapi persaingan dari penyedia perangkat lunak yang lebih kecil. Tanggapan perangkat lunak terhadap pasar yang berubah. Pada pertengahan tahun 1990-an, banyak perusahaan yang mengeluhkan sulitnya mengimplementasikan sistem SAP R3. SAP meresponnya dengan mengembangkan metodologi implementasi accelerated SAP dan atau yang bisa disebut ASAP, mempermudah proses implementasi. SAP terus memperluas kemampuan sistem SAP ERP dengan produk tambahan terpisah yang berjalan pada perangkat keras terpisah dan mengekstrak data dari sistem SAP ERP. Selanjutnya yaitu memilih konsultan dan vendor. Satu orang tidak dapat sepenuhnya memahami satu sistem ERP. Sebelum memilih vendor perangkat lunak, sebagian besar perusahaan harus yang pertama yaitu mempelajari kebutuhan mereka, yang kedua pekerjakan tim konsultan perangkat lunak eksternal untuk membantu memilih vendor perangkat lunak yang tepat dan pendekatan terbaik untuk mengimplementasikan ERP. Selanjutnya yaitu signifikansi dan manfaat perangkat lunak dan sistem ERP. Yang pertama yaitu proses bisnis yang lebih efisien dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan sistem yang tidak terintegrasi. Yang kedua, integrasi global yang lebih mudah. Yang ketiga, mengintegrasikan orang dan data sekaligus menghilangkan kebutuhan untuk memperbarui dan memperbaiki banyak sistem komputer yang terpisah. Yang keempat yaitu memungkinkan manajemen untuk mengelola operasi, bukan hanya memantaunya. Yang terakhir yaitu dapat secara dramatis mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Apakah perangkat lunak ERP tidak fleksibel? Banyak orang yang menyatakan bahwa sistem ERP, khususnya sistem SAP ERP, bersifat kaku. Opsi penyesuaian ditawarkan SAP ERP. Banyak opsi konfigurasi yang membantu bisnis menyesuaikan perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan mereka. 4. Pengembalian apa yang dapat diharapkan perusahaan dari investasi ERP-nya. ERP menghilangkan upaya berkelebihan dan duplikasi data, dapat menghasilkan penghematan biaya optimasi. Sistem ERP dapat membantu menghasilkan barang dan jasa dengan lebih cepat. Sistem ERP dapat membantu menghasilkan barang dan jasa dengan lebih cepat. Perusahaan yang tidak menerapkan sistem ERP mungkin akan terpaksa gulung tikar karena pesaing yang memakai sistem ERP. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi ERP? Penilaian nilai proyek investasi dihitung dengan membagi nilai manfaat proyek dengan biaya proyek, ROI. Sistem ERP mungkin sulit dihitung.
studi penelitian Perston. 63% perusahaan yang melakukan penghitungan melaporkan ROI positif untuk ERP. Sebagian besar perusahaan merasa bahwa tujuan non-finansial adalah alasan dibalik pemasangan ERP mereka. Mengapa beberapa perusahaan lebih sukses dengan ERP dibandingkan lainnya? Karena para eksekutif secara membabi buta berharap bahwa perangkat lunak baru akan mengatasi masalah bisnis mendasar yang tidak dapat diatasi oleh perangkat lunak apapun. Eksekutif dan manajer TI, teknik industri, tidak meluangkan cukup waktu untuk melakukan analisis yang tepat. Para perusahaan tidak menempatkan kepemilikan atau fasilitas proyek pada personal yang akan mengoperasikan ERP. Evolusi berkelanjutan dari ERP. Memahami implikasi sosial dan bisnis teknologi baru tidak mudah. Sistem ERP umum digunakan sejak pertengahan tahun 1990-an. Vendor ERP berupa memecahkan masalah kemampuan beradaptasi yang mengganggu pelanggan. Evolusi berkelanjutan dari ERP, memahami implikasi sosial dan bisnis dari teknologi baru tidaklah mudah. Sistem ERP baru umum digunakan sejak pertengahan tahun 1990-an. Vendor ERP berupaya memecahkan masalah kemampuan beradaptasi yang mengganggu pelanggan. Kesimpulan, pertumbuhan ukuran bisnis, kompleksitas, dan persaingan membuat para manajer bisnis menuntut sistem informasi yang lebih efisien dan kompetitif. SAP AG menghasilkan program ERP modular yang kompleks yang disebut R3. SAP R3 sekarang disebut SAP ERP adalah perangkat lunak modular yang menawarkan modul untuk penjualan dan distribusi, manajemen material, perencanaan produksi, manajemen kualitas, dan bidang lainnya. Perangkat lunak ERP mahal untuk dibeli dan memakan waktu lama untuk diterapkan, serta memerlukan pelatihan karyawan yang signifikan, namun imbalannya bisa sangat besar. Para ahli mengantisipasi bahwa fokus ERP di masa depan adalah mengelola hubungan pelanggan, meningkatkan perencanaan dan pengambilan keputusan, dan menghubungkan operasi ke internet dan aplikasi lain melalui arsitektur berorientasi layanan.